Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu untuk karuniamu yang terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam segala keterbatasan yang kami rasakan saat ini karena pandemi corona dan karena pembatasan sosial berskala besar yang dilaksanakan, yang mungkin membuat aktivitas kehidupan kami menjadi terbatas. Namun kami menyadari bahwa dalam segala hal karunia-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus dipelihara dalam kasih-Mu dan sukacita yang dari Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan bimbingan-Mu lewat firman Tuhan yang sementara akan kami baca dan renungkan akan memampukan kami untuk boleh menjalani kehidupan kami dalam percaya akan Kristus. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Di bawah judul rupa-rupa karunia, demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk mengadakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, menaruh dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak bisa disangkal bahwa kehidupan gereja adalah kehidupan yang begitu dinamis, karena gereja adalah tempat di mana tiap orang bersekutu dalam kesamaan, dalam satu tujuan, yaitu untuk melayani Kristus dalam berbagai-bagai macam karunia yang dimiliki, dalam berbagai-bagai macam kemampuan atau talenta yang dimilikinya. Tiap-tiap orang dipercaya untuk mengerjakan hal-hal yang berbeda-beda, namun semua dilakukan dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk Kristus dan bagi Kristus. Ini sebuah karunia yang luar biasa, dan sebagai pengikut Kristus, suatu hal yang luar biasa, suatu keistimewaan ketika kita dipercaya oleh Kristus untuk melayani Dia, dan kita semua dipanggil untuk itu. Dan hal ini yang coba diberikan oleh penulis surat ini, Rasul Paulus,
untuk meyakinkan jemaat di Korintus, menguatkan mereka dalam mereka boleh melayani, bahwa tiap-tiap mereka diberikan kemampuan, diberikan talenta untuk boleh melayani Kristus. Dan tiap-tiap orang ada yang diberikan talenta untuk bernubuat, menyembuhkan, ada orang yang diberikan talenta atau kemampuan untuk berbahasa roh, untuk menafsirkan bahasa roh itu juga. Ini semua karunia yang luar biasa yang diberikan Allah dalam Kristus kepada gereja. Namun bagaimana kemudian kita memaksimalkan itu? Di tengah segala perbedaan itu, ada hal yang ingin ditekankan, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bekerja sendiri. Ketika bicara tentang gereja, berarti kita bicara tentang satu kesatuan. Kita adalah tubuh yang berbeda dari orang-orangnya, berbeda kemampuannya. Tubuh yang terdiri dari berbagai macam anggota, tapi tubuh itu satu dan dikendalikan oleh satu, yaitu kepalanya adalah Kristus. Kita adalah bagian tubuh dari Kristus. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Karenanya, mari kita di dalam segala hal, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Entah kita bisa bernyanyi, entah kita bisa melayani, entah kita punya waktu untuk bisa membantu, entah kita punya waktu untuk bisa melayani orang-orang lewat kunjungan, atau misalnya kita bisa membantu lewat aktivitas gereja, melayani musik, melayani pemandu nyanyian jemaat, atau mungkin kita yang hanya bisa, saya hanya bisa membersihkan gereja, saya hanya bisa menyapa lewat media sosial. Apapun itu, semua dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kita, jemaatnya Bojong Sari ini, jemaat yang kecil namun memiliki potensi yang besar. Kita diminta untuk memaksimalkan apa yang kita punya, khususnya saat ini di tengah pandemi corona ini. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita perbuat di tengah segala pembatasan-pembatasan yang sedang berlangsung, di tengah segala ketakutan yang dialami oleh anggota masyarakat. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita perbuat? Kita diminta untuk menjadi berkat, kita diminta untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi gambaran Kristus yang hidup saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Keterbatasan kita janganlah menjadi alasan kita untuk diam, tapi motivasi kita, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang dilahirkan dengan sesuatu yang kosong. Tiap orang, apapun itu, bahkan mereka yang mungkin dalam keterbatasan secara fisik, Tuhan memberikan mereka karunia. Apalagi kita yang normal, yang percaya bahwa semua orang, termasuk kita saat ini, kita diberikan hikmat, kita diberikan talenta, kita diberikan kemampuan untuk menjadi berkat. Mari lakukan, mari kerjakan, mari kita perbuat apa yang bisa kita lakukan saat ini. Dan biar itu menjadi karunia yang menjadi kemuliaan buat nama Tuhan, sekaligus juga menjadi karya yang terbaik untuk sesama kita. Semoga firman Tuhan pada saat ini dengan tema menggunakan karunia untuk kebaikan sesama menjadi motivasi kita untuk kita bisa terus berbuat yang terbaik. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita bisa menikmati kehidupan dan karunia-Nya, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita bangun jemaatnya di Bojong Sari ini. Kita semakin maju dan pelayanannya semakin baik. Karena keberhasilan kita adalah keberhasilan bersama-sama. Dan keberhasilan bersama-sama adalah tanggung jawab kita semua. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu yang boleh Kau nyatakan saat ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan menyapa kami. Biarlah kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu, dan jadikan karunia-karunia, talenta, dan segala hal yang kami miliki, baik itu materi, baik itu kemampuan-kemampuan, kami gunakan untuk melayani sesama, terlebih lagi membangun persekutuan di gereja-Mu di GKP Bojong Sari menjadi lebih maju. Berkati kondisi saat ini Bapa, biarlah segala normal kembali, dan berkati usaha yang dilakukan bagi keadaan yang lebih baik ke depan. Dan
Berkati juga masa depan kami, sukacita dan penyertaan Tuhan kiranya selalu nyata dan berkat-Mu selalu hadir untuk kami. Hingga kami boleh beraktivitas, hingga kami boleh berkarya, kami boleh menjadi alat-alat-Mu, menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa dalam Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita dan mampukan kita